Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul jenis-jenis perpustakaan dan sumber informasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Galib Muhammad Syukri Al-Ghifari. Yang kedua, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri Ulfa Syafira, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Sahara. Pengertian perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat untuk mendapatkan dan mengembangkan informasi maupun pengetahuan yang dikelola oleh lembaga pendidikan sekaligus sarana edukatif untuk membantu melancarkan cakrawala pendidikan serta peserta pendidik dalam kegiatan belajar mengajar. Perpustakaan sebagai pusat informasi dan masyarakat yang membutuhkan informasi ibarat dua sisi mata uang yang saling berhubungan, yang tak dapat dipisahkan. Tugas dan fungsi perpustakaan memiliki tugas dan fungsi dalam member pelayanan informasi kepada masyarakat. Tugas tersebut dilaksanakan melalui fungsi perpustakaan untuk 1. Memilih, memesan, membeli, melanggan, menerima bahan-bahan perpustakaan dan informasi. 2. Mengolah bahan pustaka dan informasi menurut tata kerja perpustakaan. 3. Menyiapkan dan memelihara bahan pustaka dan informasi yang telah diolah. 4. Melayani para pemakai serta pengunjung perpustakaan. 5. Menyelenggarakan pameran, penyuluhan, diskusi, dan pertemuan. Fungsi perpustakaan utamanya adalah untuk menumbuhkan minat baca, kemampuan dan kebiasaan membaca, memanfaatkan bacaan sebagai sumber informasi. Kegiatan pelayanan perpustakaan adalah melayani atau memberikan layanan dalam kebutuhan informasi pengguna. Tujuan perpustakaan adalah dapat mendidik diri secara berkesinambungan dapat tanggap dalam memajukan dan berbagai bidang ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan politik, dan memelihara kemerdekaan berpikir yang konstruktif, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, membina rohani, dan mampu untuk menghargai hasil seni budaya manusia, dapat meningkatkan Jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama itu ada perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional itu perpustakaan yang didirikan di ibu kota negara dan merupakan perpustakaan induk dari semua jenis perpustakaan yang ada di negara tersebut. Selanjutnya itu ada perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menyajikan bahan pustaka untuk masyarakat umum. Selanjutnya itu ada perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi yaitu perpustakaan yang diselenggarakan untuk mengumpulkan, memelihara, menyimpan, mengatur, mengawetkan, dan mendayagunakan bahan pustaka untuk menunjang pendidikan pengajar atau peneliti dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya itu ada perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh kantor atau instansi yang tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan kantor atau instansi di mana perpustakaan itu berada. Selanjutnya itu ada perpustakaan wilayah. Perpustakaan wilayah yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan berkedudukan di setiap ibu kota provinsi, yaitu bertugas mengumpulkan serta melestarikan semua penerbitan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya itu perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling yaitu perpustakaan yang
dalam memberikan pelayanan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya, pengertian informasi. Informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati. Sebuah fenomena akan menjadi informasi jika ada yang melihat atau menyaksikan atau bahkan mungkin merekamnya. Hasil kesaksian atau rekaman dari yang melihat atau menyaksikan peristiwa atau fenomena itulah yang dimaksud dengan informasi. Dalam hal ini, informasi akan lebih bermakna berita. Nah, adapun contoh informasi itu seperti di sebuah tempat itu terjadi kecelakaan. Lalu ada pria yang melihat langsung kejadian tersebut. Lalu si pria ini merekam kejadian tersebut memakai handphonenya. Lalu setelah merekam kejadian tersebut, si pria ini menge-share di grup WA ataupun di sosial media lainnya seperti Facebook, Instagram, YouTube. Dan si pria ini menyampaikan kejadian ini melalui handphonenya, melihatkan kepada mungkin kepada tetangga, teman, keluarga, atau rekan-rekan yang lainnya. Nah, itulah contoh-contoh informasi dari seseorang ke seseorang lagi. Jenis informasi. Informasi ialah terbagi 3. Yang pertama adalah informasi primer. Informasi primer adalah karya asli dari pengarang atau penulis. Contohnya seperti tesis, skripsi, laporan ilmiah, dan lain sebagainya. Kedua adalah informasi sekunder. Informasi sekunder adalah informasi yang disusun dari sumber-sumber informasi primer yang disusun dengan suatu cara tertentu. Contohnya seperti majalah, indeks, abstrak, review, buku-buku referensi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah informasi tersier. Informasi tersier adalah yang bertujuan untuk memudahkan peneliti atau pencari informasi primer maupun sekunder. Contohnya seperti buku tahunan, bibliografi, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk sumber informasi. Yang pertama ialah ada yang tercetak, seperti buku, serial, dan grey literatur, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah non tercetak, seperti mikrofilm, CD-ROM, e-book, e-jurnal,